Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Andika dari kelas 106. Di sini saya akan mereview film The Fifth Estate. Uh, The Fifth Estate ini rilis tahun 2013, tepat tanggal 18 Oktober di Amerika. Nama sutradaranya yaitu Bill Condon, penulis naskahnya yaitu Josh Singer. Pemeran utamanya yaitu yang pertama Benedict Cumberbatch sebagai Julian Assange dan Daniel Brühl sebagai Daniel Dumschickberg. Nah, maaf ya guys kalau pengucapan namanya salah. Nah, review dari saya, film ini bertema tentang persahabatan yang ingin mengembangkan situs WikiLeaks, tetapi tidak sama tujuannya. Nah, mereka ini mengembangkan tapi dengan cara meretas situs-situs yang ada di dunia. Nah, kita mulai dulu dari awal ceritanya, yaitu Daniel dan Julian bertemu di suatu gedung, yaitu gedung untuk si Julian mempresentasikan situs WikiLeaks itu kepada publik. Tujuannya itu memberitahukan skandal rahasia dari setiap negara. Di malam harinya, Julian dan Daniel bertemu di suatu tempat. Mereka pun mengobrol, tapi mereka mengobrol tidak melalui ngomong langsung. Mereka itu melalui room chat karena takut informasi ini diketahui oleh orang lain. Makanya mereka berkomunikasinya melewati room chat tersembunyi agar tidak diketahui. Mereka membahas tentang skandal pencucian uang oleh sebuah bank yang bernama Julius Baer. Nah, tentunya ia mendapatkan informasi tersebut dengan cara meretas data yang ada di bank tersebut. Habis itu Daniel mencoba menggali lebih dalam informasi tentang perusahaan itu dan menanyakan kepada karyawan yang bekerja di perusahaan bank itu gimana untuk diterbitkan di situs WikiLeaks nanti. Nah, perusahaan itu pun geram karena informasi-informasi buruknya itu telah disebarkan atau tersebar luas ke seluruh publik. Mereka pun melakukan serangan cyber sebagai pelantarannya oleh si bank kepada WikiLeaks itu. Akibatnya situs WikiLeaks ini sementara ditutup karena cyber tadi. Tapi Julian tidak merasa gimana karena Julian pun bisa mengatasinya karena Julian adalah hacker pertama yang bisa meretas semuanya dari jenis militer apapun itu. Julian bisa mengatasinya. Malamnya mereka mendapat kabar bahwa situs WikiLeaks itu sudah kembali online atau dibuka kembali dengan meretasnya lagi. Adapun teman Daniel yaitu hacker juga yang bersedia membantu situs WikiLeaks ini berjalan kembali seperti semula, yaitu bernama Markus. Karena si Daniel ini tidak aktif dalam bekerjanya di perusahaan sebelumnya, yaitu perusahaan Berlin, si Daniel itu dipecat. Tapi itu tidak membuatnya putus semangat karena yang diprioritaskan sekarang itu situs WikiLeaks itu. Nah, di kemudian hari situs WikiLeaks ini memposting beberapa dokumen penting, salah satunya tentang keburukan bank yang tadi, yaitu Julius Baer. Pihak pemerintah dan CIA pun melakukan investigasi tentang situs WikiLeaks ini karena sudah geram. Daniel dan Julian pun bertengkar karena
Daniel tidak sependapat dengan tujuan awal si Julian ini. Daniel pun dan Julian pun menerangkan di Twitter bahwa si Daniel ini bukan lagi anggota dari WikiLeaks. Karena si Daniel melihat postingan tersebut, Daniel pun merasa dikucilkan lah. Daniel pun menghapus seluruh data karena Daniel masih memegang data-data yang ada di WikiLeaks. Daniel pun menghapus seluruh data email serta dokumen yang ada di WikiLeaks dan memblokir akses Julian untuk masuk ke dalamnya. Nah, di sisi lain pemerintah juga lega akan hal itu karena sudah tidak ada seperti kemarin lagi menyebarkan skandal dan lain-lain. Di akhir video, Julian pun menyesal karena telah merekrut Daniel dan kawan-kawannya. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah internet sebagai media baru memberikan dampak yang begitu luas. Yang pertama, mendekatkan yang jauh. Kedua, mampu mengantarkan informasi. Ketiga, mampu mengaburkan batas antara ruang dan waktu, dan ia mampu membentuk wujud baru transparansi. Nah, itu adalah pelajaran yang bisa diambil dari film ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang kurang enak didengar atau apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.